Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik semua. Bagaimana kabarnya? Bapak harap peserta didik semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan apapun, dan dalam keadaan yang prima, agar materi yang akan Bapak sampaikan nanti bisa menambah wawasan saudara semua. Nah, sebelum itu tidak henti-hentinya Bapak ingin menyampaikan untuk adik-adik semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mengingat pandemi atau virus COVID-19 ini belum usai, karena berita-berita pada saat ini bahwa ada varian baru terhadap COVID-19 itu. Jadi Bapak harap peserta didik semua harus selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak usah keluar rumah apabila tidak penting, dan selalu mencuci tangan setelah bepergian. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini sebagai umat yang beragama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang Bapak panggil namanya silakan angkat tangan. Nah, selanjutnya, apakah Dedek semua masih ingat tentang materi pada minggu kemarin? Ya, benar sekali, yaitu materi tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, yang akan Bapak sampaikan di sini pada pertemuan kali ini kita masih dalam satu kompetisi dasar, yaitu membuat peta penggunaan lahan, membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Nah, subbab yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu perencanaan dan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian nanti yang akan kita bahas yaitu perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Peserta didik semua bisa mencatatnya di buku agar nanti bisa dipelajari setelah dipelajari di rumah. Nah, pada materi kali ini ada 7 poin yang akan kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini, yaitu 1, tata ruang. Jadi sebelum masuk ke dalam lebih dalam tentang perencanaan dan tata ruang wilayah, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu tentang tata ruang, bisa pengertiannya. Nah, nanti akan kita bahas. Yang kedua, rencana tata ruang nasional,
daerah atau kawasan Indonesia. Yang ketiga, rencana tata ruang provinsi. Yang keempat, rencana tata ruang kabupaten. Yang kelima, rencana tata ruang kecamatan. Yang keenam, bukan kecamatan tapi kota. Yang ke 1, 2, 4, 6 ada pemanfaatan dan pengendalian ruang. Yang terakhir 7, permasalahan penerapan tata ruang wilayah. Nah, 7 ini yang nantinya akan kita bahas sama-sama pada siang hari ini. Nah, yang pertama yaitu tata ruang. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu apa pengertian dari tata ruang sebelum kita nanti masuk ke dalam lebih jauh ini membahas tentang perencanaan dan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dalam tata ruang ini ada asas dan tujuan penataan ruang. Asas yang pertama yaitu keterpaduan. Jadi dalam tata ruang ini harus padu antara pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat. Jika tidak padu nanti akan terjadi permasalahan. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Jadi dalam adanya perencanaan tata ruang ini harus terbuka, baik masyarakat yang ingin mengetahui atau informasi-informasi terkait dengan tata ruang tersebut harus terbuka. Yang selanjutnya yaitu perlindungan kepentingan umum. Jadi masyarakat pemerintah setempat harus mengutamakan kepentingan masyarakat, yaitu seperti perlindungan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kepastian hukum. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa ada hukum yang berlaku dalam tata ruang tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tata ruang. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua yaitu tentang rencana tata ruang nasional, daerah atau kawasan Indonesia. Rencana tata ruang ini adalah hasil dari perencanaan tata ruang. Nah, jangka waktu perencanaan tata ruang nasional ini sekitar 20 tahun. Adapun isi dari rencana tata ruang nasional ini yaitu seperti tujuan, kebijakan, strategi, dan rencana struktur dan ruang nasional. Kemudian rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian untuk tujuan rencana tata ruang nasional
atau bisa juga peserta didik semua biar mudah mengingatnya bisa juga disingkat RTRN. Adapun tujuan dari rencana tata ruang nasional ini yaitu menciptakan ruang wilayah yang aman dan nyaman, dan juga pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Karena khusus secara umum di Indonesia itu masih banyak sumber daya alam yang langsung dikuras habis tanpa memikirkan sumber daya alam itu bisa berkelanjutan. Jadi perlu adanya rencana tata ruang yang bertujuan tentang sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang ketiga, rencana tata ruang provinsi. Tadi rencana tata ruang nasional, sekarang turun lagi ke provinsi. Tidak jauh beda tentang antara rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang provinsi, atau yang bisa kita mudah untuk mengenalnya RT/RWP. Pengertiannya, sebelum kita masuk ke dalam yang lainnya, kita harus tahu dulu pengertiannya. Pengertian RT/RWP yaitu rencana tata ruang bersifat umum dan dari wilayah provinsi. Isi dari RT/RWP ini tidak jauh beda dengan RT/RWN yang tadi yang bersifat nasional. Isi dari RT/RWP atau rencana tata ruang provinsi ini tidak jauh beda dengan rencana tata ruang nasional yang tadi. Isinya yaitu tujuan, kebijakan, strategi, penataan ruang, rencana struktur ruang, wilayah, rencana pada daerah tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, rencana tata ruang kabupaten, yang nantinya kita akan contohkan kabupaten kita sendiri, Kabupaten Kebumen. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ini bersifat umum dari wilayah kabupaten itu sendiri, yang merupakan penjabaran dari RT/RWN atau rencana tata ruang wilayah nasional dari atasnya. Nah, tujuannya tidak jauh berbeda dari rencana tata ruang wilayah lainnya, yaitu ingin membangun ruang wilayah yang nyaman, aman, dan memiliki sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian ada rencana tata ruang rencana tata ruang kabupaten ini, kita lihat kabupaten kita sendiri, Kabupaten Kebumen. Saya gambarkan. Nah, di sini ini laut. Di sini ada Ayah, Kecamatan Ayah. Di sini ada Sempor, Rowokole, Mirit. Nah, di sini ada pusat kota atau Kecamatan Kebumennya. Kecamatan Kebumen. Nah, pada kabupaten kita Kebumen ini akan menjadikan jalur lingkar selatan ini sebagai pusat ekonomi, karena jalur lingkar selatan ini langsung menuju ke pusat-pusat kota lainnya seperti daerah Jogja dan ke timur lainnya. Nah, mungkin cara itu sekilas. Kemudian ada rencana tata ruang kota, tidak jauh berbeda dengan rencana tata ruang kabupaten, bahwa rencana tata ruang kota itu yang bersifat umum juga dari wilayah kota itu sendiri, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang nasional.
Kemudian ada pemanfaatan dan pengendalian ruang. Dalam pemanfaatan ruang pada ini yang berfungsi lindung, pemanfaatan ruang ini yang bersifat lindung diberikan prioritas pertama bagi pemerintah dulu, kemudian pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. Nah, baru kemudian dari pemerintah maupun pemerintah daerah melanjutkan untuk merencanakan tata ruang tersebut. Nah, terakhir ada permasalahan penerapan tata ruang wilayah. Ada beberapa masalah penerapan tata ruang wilayah. Yang pertama, tingkat ketelitian dan keterbukaan data. Dalam perencanaan tata ruang wilayah itu harus secara teliti sekali. Jika tidak, maka akan memiliki masalah yang cukup berat karena ini mencakup beberapa wilayah. Tidak hanya satu wilayah itu sendiri, namun berkesinambungan dengan wilayah lainnya. Sehingga jika harus secara teliti. Nah, untuk keterbukaan data ada suatu proyek mungkin itu yang tidak terbuka sekali mengenai data. Jadi masyarakat sempat resah akan hal tersebut. Masalah yang lain yaitu konflik kepentingan dengan masyarakat setempat pada umumnya. Yang kemudian ada masalah ekonomi, ada sosial budaya karena berbenturan dengan sosial budaya pada daerah tersebut. Kemudian kelestarian lingkungan hidup, yang terakhir ada keamanan. Mungkin untuk materi perencanaan dan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota cukup sampai sini dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak beri waktu untuk bertanya. Nah, jika sudah paham semua, Bapak memberikan tugas kepada peserta didik semua, coba cari rencana tata ruang, contoh rencana tata ruang di wilayah selain Kebumen, Kabupaten Kebumen. Tugas itu dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan siang hari ini, doa terlebih dahulu. Doa selesai. Cukup sekian. Mungkin seperti itu penjelasan materi tentang perencanaan dan tata ruang wilayah nasional. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.